Selamat sore Bapak, boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat sore Iga, selamat sore. Silakan. Ya, saya punya beberapa pertanyaan Bapak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terjadi banyak perubahan dalam tata kelola manajemen sumber daya aparatur. Ya, ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, Bapak bisakah menjelaskan perubahan apa saja Pak yang terjadi? Oke, Iga, terima kasih Iga. Selamat sore Iga. Jadi begini ya, dengan adanya terbitnya Undang-Undang 5 tahun 2014 mengenai ASN, maka banyak sekali perubahan yang terjadi dan itu luar biasa. Ya. Pertama, bahwa tata kelola manajemen ASN itu didasarkan kepada tiga hal, baik terkait kebijakan maupun manajemennya ya, yaitu alat ukurnya, indikatornya adalah satu kompetensi, dua adalah mengenai kinerja, dan tiga kualifikasi. Itu tiga hal pokok yang penting yang harus dipahami oleh semua ASN di Indonesia, dan itu yang menjadi dasar utamanya. Jadi, sekali lagi bahwa kompetensi, kinerja, dan kualifikasi. Nah, kompetensi itu kalau dibuka lebih lanjut, ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Jadi tidak lagi berbasis pada pangkat, walaupun pangkat itu sekarang masih ada ya, masih ada tentu. Tapi untuk menduduki jabatan, khususnya jabatan pimpinan tinggi atau JP, itu tidak lagi bergantung kepada masalah senioritas pangkat. Ya, bisa jadi ya untuk seseorang sekretaris daerah misalnya ya, kan memang pangkat minimalnya adalah 4B ya, 4B minimal. Bisa jadi nanti ada bawahnya yang misalnya kepala dinas atau kepala OPD itu pangkatnya adalah 4C atau 4C lah paling enggak. Sehingga terjadi perbedaan pangkatnya barangkali nanti bisa lebih tinggi kepala OPD dibanding sekdanya. Itu terjadi. Dan memang itu tidak bisa dihindari karena memang sebetulnya kalau kita bicara sistem merit itu tadi kita bicara kompetensi, kinerja, dan kualifikasi itu dasarnya itu ya. Cuman permasalahannya sekarang ini masih ada pangkat. Ini yang memang agak merepotkannya di situ. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa memang sekarang terjadi perubahan besar, tidak lagi hanya dasarnya kepada senioritas pangkat, tetapi lebih ke kompetensi, kinerja, dan kualifikasi itu. Sehingga dengan demikian ya ada hal yang lain satu lagi ya, terjadi suatu dinamisasi atau moving yang luar biasa. Dari Pemda satu ke Pemda lain boleh silahkan untuk melamar, bahkan dari Pemda ke kementerian juga boleh, ke lembaga di pusat juga boleh, sehingga dinamis sekali ya. Seseorang malah berkarir itu sangat dinamis sekali. Kalau dulu kan enggak, kalau di Pemda ya seringnya di Pemda terus, tapi sekarang enggak. Banyak sekali contoh teman-teman saya yang misalnya dari Pemda kemudian dia berkarir di kementerian, dari kementerian juga berkarir di pemerintah daerah, karena dasarnya adalah secara terbuka. Itu Ika. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya. Lalu kemudian perubahan tersebut juga melahirkan seleksi terbuka ya Pak untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Bisa dijelaskan Bapak apa sih itu Pak seleksi terbuka? Ya, oke. Jadi seleksi terbuka itu banyak orang kadang-kadang ngomongnya lelang jabatan ya. Kalau lelang saya nggak sepakat dengan istilah seperti itu. Yang benar adalah seleksi terbuka. Nah, memang seleksi terbuka itu sifatnya adalah transparan, terbuka bagi siapa saja, kita secara regulasi ya. Itu memang ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang 5 tahun 2014 ASN dan di PP 11 tahun 2017. Itu baik mengenai syaratnya ya, syaratnya tentu termasuk di dalamnya ada mengenai pengalaman dalam jabatan, kemudian kualifikasi minimalnya memang ada S1 kalau JPT ya, itu seperti itu. Dan sifatnya memang terbuka, maka dari itu dalam seleksi terbuka itu ya ada namanya nanti diuji dengan melalui pertanyaan misalnya pilihan makalahnya itu yang menunjukkan untuk menilai mengenai kompetensi bidang atau teknisnya. Kemudian dari asesmen itu untuk menilai kompetensi manajerialnya. Ini dilakukan dengan wawancara. Nah, itu semua sifatnya harus secara transparan, terbuka bagi siapapun yang menulis itu silakan untuk mendaftar. Itu sifatnya terbuka, transparan, dan kompetitif, sifatnya ke sana. Jadi sebetulnya ini adalah kesempatan bagi siapa saja teman-teman yang pada sekarang di eselon 3 ya, itu untuk saling berkompetisi untuk menunjukkan kinerjanya untuk bisa menduduki jabatan di jabatan pimpinan tinggi. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak, masih terkait seleksi terbuka Bapak. Salah satu seleksinya itu juga merupakan seleksi administrasi ya Pak sebagai filter utama. Pertama, bisa dijelaskan Bapak bagaimana untuk memfilter terbaik dalam seleksi administrasi? Ya memang administrasi itu penting ya, karena dia menentukan bisa untuk tabrik itu tidak gitu ya.
Jadi kalau di administrasi itu misalnya masalah terkait dengan pengalaman itu juga penting. Kalau dia tidak punya pengalaman ini kan repot. Kalau seorang pimpinan tinggi tidak punya pengalaman jabatan nanti tentu saja akan effortnya akan lebih lama. Dia akan bertanya kepada anak buah juga untuk memahami yang sifatnya teknis juga akan lebih lama. Disitulah pentingnya misalnya masalah pengalaman dalam jabatan gitu penting. Ya. Kemudian syarat lain ya dalam administrasi itu adalah permasalahan rekam jejak. Nah, ini juga harus dipenuhi oleh teman-teman yang ingin duduk di pimpinan tinggi di eselon 2. Bahkan juga nanti eselon 1. Tapi ada prinsipnya bahwa syarat administrasi itu penting untuk menunjukkan untuk apa ya maksud saya untuk melangkah ke proses berikutnya itu menjadi penting. Ya. Setelah itu nanti baru ada yang namanya pengujian makalah, ada yang namanya nanti kemudian asesmen, kemudian ada lagi wawancara, itu proses berikutnya. Tapi yang pertama kali administrasi termasuk memang harus dipahami oleh teman-teman ASN ya, usia adalah maksimal 56 itu pada saat diangkat ya. Itu usia juga menjadi satu persyaratan. Kemudian tentu SKP-nya juga harus baik dalam 2 tahun terakhir. Kemudian rekam jejak juga seperti itu. Kemudian ketaatan terhadap pembayaran pajak PPh 21, ketaatan mengenai pengisian LHKPN itu juga menjadi syarat administrasi tersendiri. Saya kira itu ya, Iga, itu dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kemudian pada ketentuan peraturan tentang JPT Pak diatur bahwa masa jabatan untuk menduduki JPT ada 5 tahun. Bisa dijelaskan Pak? Ya, memang betul bahwa di pasal 100 sekian di Undang-Undang 5 itu memang ditentukan bahwa jabatan pimpinan tinggi itu diduduki maksimal 5 tahun. Jadi ini memberikan sebuah peringatan dini kepada teman-teman yang duduk jabatan pimpinan tinggi. Kalau sudah 45 tahun itu sebetulnya itu bisa dievaluasi, dapat dievaluasi oleh bupati, gubernur atau wali kota untuk dievaluasi kinerja kompetensinya. Kemudian dalam 5 tahun itu bisa diperpanjang atau tidak diperpanjang. Ini bergantung kepada kebijakan dari bupati, wali kota atau kepala daerah selaku PPK. Jadi 5 tahun itu ini menjadi penting bagi kita semua untuk hati-hati ya kalau sudah mau 5 tahun untuk menentukan langkah berikutnya apa. Apakah mungkin mau ke fungsional, berkarir ke sana, atau berkarir di bawahnya. Oke lah, nggak apa-apa misalnya yang tadinya eselon 2 ke 2B itu bisa jadi ya. Atau mungkin barangkali ya bisa juga melamar ke terutama yang masih muda-muda itu kan kalau udah duduk di eselon 2 ya hati-hati 5 tahun mungkin bisa melamar ke kabupaten lain atau daerah lain. Itu menjadi langkah yang memang harus disiapkan. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga kita nanti bisa ngobrol lagi Pak. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Ika. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak.